Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah kami review yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor. Tahun 2014. Penulis Raja Abdurrahman. Direview oleh Paradilla dan Helmalia Putri. Tanggal review 20 Mei 2021. Latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Dengan adanya prinsip pajak pertambahan nilai, pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengenaan pajak pertambahan nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen. Permasalahan. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak adalah kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sesuai dengan sistem self-assessment, maka wajib pajak dalam hal pengusaha kena pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemahaman ketentuan perpajakan khususnya ketentuan PPNBM ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul baik bagi pengusaha kena pajak berupa sanksi atau bagi pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Ketentuan mengenai faktur pajak yang mengatur begitu detail prosedur formal baik pengisian maupun pelaporan mengharuskan pengusaha kena pajak untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktur pajak ini juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal ini DJP karena makin maraknya penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paradilla akan melanjutkan review jurnal dari Helmalia Putri. Metodologi penelitian dalam rangka menganalisis pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada kendaraan bermotor roda 4 terhadap daya beli konsumen. Maka objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kota Tanjung Pinang dengan kriteria konsumen kendaraan bermotor roda 4 di wilayah Kota Tanjung Pinang. Metode penelitian sampel dalam penelitian ini adalah metode penentuan sampel probabilitas dan metode non-probabilitas. Metode probabilitas menggunakan metode sampel area atau area sampling dengan menetapkan kriteria konsumen kendaraan bermotor roda 4 yang berada di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dalam sampling probabilitas, pemilihan sampel dilakukan secara acak dan dilakukan secara objektif dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi
memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan pada metode non-probabilitas, yaitu dengan pendekatan metode purposive sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sesuai yang dikehendaki penulis. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil uji ini konsisten dengan hasil penelitian dilakukan oleh Ayuning-Tias tahun 2010 dan Fadila tahun 2012 yang menunjukkan bahwa PPN secara empiris berhubungan positif terhadap daya beli konsumen, sedangkan pada variabel PPN-BM menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila tahun 2012 bahwa variabel PPN-BM juga berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN dan PPN-BM berpengaruh cukup kuat terhadap daya beli konsumen, yaitu sebesar 44,1%. Kelebihan: pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat serta menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh para pembaca. Kekurangan: jurnal ini tidak lengkap karena tidak terdapat nama jurnal, volume, halaman, dan beberapa hal lainnya. Kaitan jurnal dengan makalah kelompok 9. Menurut kami, jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh pajak terhadap pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan makalah kami yang berjudul Pajak Negara dan Pajak Daerah, karena jurnal penelitian ini membahas mengenai PPN dan PPN-BM, terutama mengenai pajak terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.